Banyak sekali teman-teman ya, terutama mereka-mereka yang baru berkarir sebagai dosen itu banyak bertanya terkait dengan linearitas pendidikan yang mungkin mereka menginginkan bahwa karir dosennya ke depan itu bisa lebih cemerlang. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga tombol loncengnya biar nanti video saya atau YouTube saya ini terus berkembang, dan setiap video-video yang update itu mungkin Bapak Ibu dulu yang akan mendapatkannya, dan biasakan juga untuk menonton video saya secara full. Nah, pada video kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan banyak yang ditanyakan, terutama teman-teman yang mungkin baru berkarir sebagai dosen atau bahkan teman-teman yang ingin berkarir sebagai dosen. Jadi sebelum memutuskan untuk mengambil S2 ataupun S3 ataupun yang bahkan sudah menjadi dosen, itu banyak bertanya terkait dengan linearitas pendidikannya. Nah, khusus bagi teman-teman yang ingin berkarir sebagai dosen, artinya saat ini dia mungkin baru akan memutuskan mengambil S2 ataupun S3 tapi belum menjadi dosen, maka penting sekali hal yang harus saya tanyakan dulu atau yang ada di benak saudara itu ketika mau menjadi dosen itu, apakah hanya cuma ingin sekedar menjadi dosen biasa atau ingin menjadi dosen yang punya karir syukur-syukur ke depannya, bukan syukur-syukur, tapi bisa diprioritaskan untuk menjadi seorang profesor atau guru besar. Nah, kenapa saya menanyakan hal tersebut? Karena ini akan berkaitan dengan linearitas, apa yang saudara sudah tekuni, kemudian kalau kita untuk menjadi profesor itu seperti apa linearitasnya itu. Nah, begitupun dengan teman-teman dosen yang sudah berkarir sebagai dosen, ya mungkin baru dosen muda ya, dosen yang baru berkarir sebagai dosen dan itu belum lama, maka penting juga untuk mengetahui linearitas tersebut. Yang pertama itu adalah begini dulu. Teman-teman itu perlu harus memperhatikan usulan kenaikan jabatan guru besar ya, yang dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum memasuki masa pensiun dulu ya, sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Tetapi kalau misalnya masih panjang masa pensiunannya, ya bisa juga diajukan asalkan nilai kum yang dikumpulkan itu sudah memenuhi syarat dulu untuk menjadi seorang guru besar. Nah, semua persyaratan yang sudah ditetapkan ya di dalam peraturan itu melalui proses pertimbangan pemberian jabatan guru besar atau profesor juga memperhatikan kesesuaian diantaranya, misalnya harus bidang pendidikannya itu sama ya sebelum S3. Kemudian bidang pendidikannya itu S3 ya, harus lulus S3 berarti, kemudian karya ilmiah setelah lulus S3 itu juga harus sebidang, artinya bidang-bidang penelitiannya. Begitupun juga dengan bidang pendidikannya. Nah, nanti di dalam video saya itu akan saya sharing ya terkait dengan matriks linearitas calon guru besar ya. Di video ini saya sebutkan, saya jelaskan bahwa ada matriks yang untuk memudahkan saudara itu bisa menentukan bahwa saya itu kira-kira bisa menjadi guru besar apa enggak ya, semacam itu. Seperti ini. Jadi kalau kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang sebelum pendidikan, kemudian pendidikan S3-nya, kemudian karya ilmiah, dan bidang penugasan. Jadi kalau bidang katakanlah jurusannya ya, katakanlah kita menyebutnya adalah jurusan X gitu. Jurusan X itu adalah sebelum S3-nya itu sama, yaitu jurusan juga X, kemudian pendidikannya itu juga sama, pendidikan X, kemudian karya ilmiahnya juga atau penelitian-penelitiannya itu juga yang berbentuk X, ya di bidang X, kemudian bidang penugasannya juga itu sebidang dengan bidang X, maka sudah dipastikan saudara bisa menjadi profesor. Ya, itu yang skema pertama.
Skema kedua itu adalah misalnya sebelum S3 itu serumpun dengan jurusannya. Tetapi ketika mengambil S3 itu tidak serumpun dengan S3. Ya, contoh misalnya katakanlah yang jurusan ini ya, jurusan teknik lingkungan misalnya. Waktu sebelum S2 itu jurusannya teknik lingkungan. Kemudian ketika ngambil S3 itu adalah teknik industri. Nah, kemudian setelah lulus S3, karya ilmiahnya maupun bidang penugasannya itu di teknik lingkungan. Maka yang bersangkutan ini juga bisa menjadi profesor. Ya, yang membedakan itu hanya pendidikan S3-nya. Itu yang skema kedua. Skema ketiga itu adalah misalnya pendidikan sebelum S3 itu katakanlah teknik lingkungan. Kemudian pendidikan pada saat S3 itu teknik industri. Setelah itu karya tulisnya itu adalah teknik industri, bidang-bidang penelitiannya ya. Kemudian bidang penugasannya itu adalah teknik industri. Maka yang bersangkutan itu juga bisa menjadi profesor juga semacam itu. Nah, berbeda halnya kalau kita berbicara tentang yang tidak bisa menjadi profesor. Yang tidak bisa menjadi profesor itu seperti apa? Misalnya bidang jurusan sebelum S3 itu adalah katakanlah teknik lingkungan. Kemudian pada saat pendidikan S3-nya itu juga teknik lingkungan. Nah, yang bermasalah ini adalah di karyanya. Di karyanya itu adalah tidak ada hubungannya dengan keteknikan. Ya, misalnya ngambil di bidang karyanya itu adalah tentang ekonomi gitu aja ya. Sedangkan di bidang penugasannya itu adalah di teknik lingkungan. Maka hal yang semacam ini itu adalah tidak bisa diajukan untuk menjadi seorang guru besar. Kenapa demikian? Karena untuk menjadi guru besar itu adalah yang terutama itu bukan hanya menurut saya ya, pandangan saya itu yang terpenting itu adalah karyanya. Jadi seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia profesor di karya apa ini ya? Apakah di bidang hukum? Ya, kalau di bidang hukum berarti kan semuanya harus linearitas gitu kan. Sebelum S3, kemudian S3, kemudian penelitiannya semacam itu. Kemudian yang skema yang kedua untuk yang tidak bisa diajukan ke profesor itu adalah pendidikan sebelum S3 dan pendidikan pada saat S3 itu sama. Tetapi di karyanya sama di penugasannya itu berbeda. Nah, itu tidak bisa diajukan sebagai profesor. Itu yang skema kedua. Skema ketiga itu adalah kalau pendidikan sebelum S3-nya itu katakanlah teknik lingkungan, kemudian pendidikan S3-nya itu adalah di bidang yang lain ya, misalnya di teknik elektro misalnya begitu ya, atau teknik industri lah. Tetapi karya ilmiahnya dan penugasannya itu adalah di teknik lingkungan. Maka hal yang semacam ini juga tidak bisa dijadikan untuk diajukan untuk menjadi seorang profesor karena tidak sesuai dengan pendidikan S3-nya semacam itu. Nanti akan saya sharing matriksnya gitu ya. Jadi teman-teman yang mau berkarir sebagai dosen, saya seringkali menanyakan bahwa sebelum jauh Anda memilih katakanlah mau jurusan lah atau di home base-nya di bagian mana, tanyakan dulu apakah saya ini hanya cuma sekedar ingin menjadi dosen aja atau kepingin menjadi dosen yang mungkin ke depannya itu bisa saya menjadi seorang profesor. Itu dulu yang ditanyakan ke diri sendiri. Ya. Kalau misalnya pada akhirnya saya akan menjadi guru besar, maka yang Anda ikuti adalah skema yang seperti yang saya jelaskan untuk menjadi guru besar, yang ada 3 skema. Begitupun kalau yang tidak ingin menjadi guru besar, ya ada 3 skema juga yang ditawarkan. Oke? Saya kira itu hal yang terpenting yang buat teman-teman yang ingin berkarir sebagai dosen penting untuk diketahui biar nanti karir dosennya bisa lebih cemerlang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.